menyerap kalor daripada permukaan benda yang berwarna cerah. Nah, itu yang menyebabkan kita panas, lebih cepat panas atau gerah saat memakai baju berwarna hitam di siang hari. Namun sebaliknya, ketika kita memakai baju warna hitam pada saat malam hari, kita akan merasa lebih nyaman. Karena apa? Karena permukaan benda hitam mudah memancarkan kalor daripada warna-warna lainnya. Jadi, permukaan benda hitam itu mudah memancarkan kalor dan menyerap kalor. Istilah benda hitam pertama kali dikenalkan oleh fisikawan yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam memancarkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam bergantung pada suhu benda hitam tersebut. Benda hitam adalah benda ideal yang sebenarnya tidak ada. Karakteristik benda hitam dapat didekati dengan menggunakan ruang tertutup berongga yang diberi sebuah lubang kecil. Nah, untuk model radiasi benda hitam dapat dilihat pada slide. Setiap radiasi yang masuk ke rongga akan terperangkap oleh pemantulan bolak-balik. Hal ini menyebabkan terjadinya penyerapan seluruh radiasi oleh dinding rongga. Lubang rongga dapat diasumsikan sebagai pendekatan benda hitam. Jika rongga dipanaskan, maka spektrum yang dipancarkan oleh lubang merupakan spektrum kontinu dan tidak bergantung pada bahan pembuat rongga. Besarnya energi radiasi persatuan waktu persatuan luas permukaan disebut intensitas radiasi dan dapat disimpulkan dengan I. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai intensitas radiasi. Intensitas radiasi benda hitam bergantung pada suhu benda. Energi yang dipancarkan oleh benda hitam dalam bentuk radiasi kalor setiap satuan waktu adalah sebanding dengan luas permukaan dan pangkat 4 suhu mutlak permukaan benda hitam, sehingga persamaannya bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Nah, pada contoh soal tersebut diketahui emisivitasnya sama dengan 0,5. Untuk luas permukaannya sama dengan 400 cm², sama dengan 4 dikali 10 meter. Nah, untuk suhunya 127 derajat Celcius. Lalu kita jadikan Kelvin, ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Nah, untuk konstantanya itu 5,67 dikali 10 min 8. Nah, dari contoh soal tersebut yang ditanya itu dayanya. Nah, kita jawab. Maksudnya daya itu E dikali dikali A kali T pangkat 4.
Nah, dikalikan ternyata hasilnya 29,0304 watt. Selanjutnya kita bahas hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien adalah panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Suhu yang lebih tinggi, panjang gelombang untuk intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Dan jika suatu benda itu dipanaskan, maka akan memancarkan radiasi kalor lebih tinggi, mulai dari 1000 Kelvin sampai benda itu berpijar merah, kuning, sampai putih. Pada slide juga ada grafik antara panjang gelombang dengan intensitas radiasi. Nah, untuk persamaan hukum pergeseran Wien dapat dinyatakan dengan persamaan seperti pada slide. Lambda maksimum dikali T sama dengan C. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Nah, dari contoh soal tersebut diketahui suhunya sama dengan yang ditanyakan itu panjang gelombang maksimumnya. Nah, kita jawab. Ketetapan pergeseran Wien 2,898 kali 10. Suhunya 2 sama dengan kali 10 6 R. Selanjutnya kita bahas mengenai teori Planck. Teori Planck menyatakan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh getaran-getaran molekul itu bersifat diskrit, dan molekul yang memancarkan atau menyerap energi dalam satuan diskrit dari cahaya disebut foton. Planck berhasil menjelaskan radiasi benda hitam. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul tidaklah kontinu, tetapi dalam paket-paket energi diskrit yang disebut kuantum. Molekul yang memancarkan dan menyerap energi dalam satuan energi yang diskrit yang dinamakan foton. Tiap kuanta ditentukan oleh frekuensinya, sehingga persamaan dapat dinyatakan seperti pada slide. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Nah, dari contoh soal tersebut diketahui bahwa untuk energinya sama dengan 3,05 untuk hanya sama dengan 6 untuk C-nya sama dengan 3 kali 10 ini. Yang ditanya pada contoh soal tersebut itu panjang gelombangnya. Nah, kita jawab.
persamaannya gini. Cari. Kali punya 3 dikali hasilnya 6,52 dikali 27. Jadi hasilnya ini. Pembahasan selanjutnya ialah aplikasi dari radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu bumi rata-rata antara 1 derajat hingga 5 derajat Celcius. Nah, contohnya saja ketika kita memarkirkan mobil pada tempat yang panas pada siang hari yang tidak ada atapnya, lalu kita kembali saat sore hari. Nah, suhu di dalam mobil akan terasa lebih panas dibandingkan di luar mobil. Aplikasi yang kedua ialah penggunaan pakaian. Nah, ketika kita menggunakan baju berwarna hitam pada siang hari, kita akan lebih merasa panas atau merasa gerah saat kita memakai baju hitam tersebut. Hal ini karena warna gelap merupakan penyerap panas yang sangat baik dan juga pemancar kalor yang sangat baik daripada warna-warna cerah lainnya. Aplikasi ketiga yaitu penggunaan termos. Termos juga merupakan salah satu aplikasi dari radiasi benda hitam. Prinsip kerja termos adalah lapisan perak yang mengkilap mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Lapisan perak tersebut memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Dinding gelas adalah konduktor yang jelek sehingga tidak dapat memindahkan kalor. Nah, ruang vakum di antara dua dinding akan mencegah perpindahan kalor, baik secara konveksi maupun konduksi. Sumbat pada termos dibuat dengan bahan isolator. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi konveksi secara udara yang ada di luar. Aplikasi keempat ialah panel surya. Pada alat panel surya yang menyerap energi untuk diubah menjadi energi listrik. Panel surya terdiri dari wadah-wadah yang terbuat dari logam berongga yang kemudian dicat hitam dengan panelnya yang terbuat dari bahan kaca. Kalau radiasi dari matahari diserap oleh permukaan hitam dan dihantarkan secara konduksi melalui logam. Bagian dalam dari panel surya ini tetap hangat karena dijaga oleh efek rumah kaca. Kemudian sirkulasi air melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanas air domestik dan juga untuk memanasi kolam renang. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.